Kak, ada nih 5. Yang pertama itu nih niat pertama atau berihram. Niat ini harus disamakan dengan pekerjaan. Qasdu syai'in muqtarinan bihi. Mengerjakan sesuatu pasti dengan pekerjaan. Satu contoh, sekarang nanti ibu mau melaksanakan niat, jadi dibarengi dengan pekerjaan. Mau kerja sawah kan harus kita niat, lalu dibarengi dengan pekerjaan. Kalau tidak niat berarti kita tidak dinamakan rukun umrah. Maka pertama harus niat. Di mana niatnya? Nanti di Masjid Jirona. Nanti kalau ditanya ibu bapak ya, sudah niat dari masjid dari Madinah, niatnya di mana? Itu di Masjid Berali. Pasti ditanya di sana nanti. Masjid Berali mempunyai 3 nama, Bu. Aku nanti sudah ke Masjid Zulhulaifah. Ibu tahu nggak? Di mana Masjid Zulhulaifah? Nggak tahu kan? Nah, jadi Masjid Zulhulaifah ini yaitu Masjid Berali. Ditanya lagi, sudah ke Masjid Sajarah? Masjid Sajarah adalah Masjid Berali. Jadi Masjid Berali mempunyai 3 nama, sama seperti Masjid Aisyah. Masjid Aisyah, Masjid Tanaim. Nah itu. Kalau Jirona cuma satu, Masjid Jirona. Akan tetapi Masjid Jirona ini lebih jauh, Pak. Ya, kurang lebih 12 kilo dari Masjidil Haram. Jadi kalau kita nanti mau mandiri besok, karena kita besok ke 1 hari mau umrah lagi untuk orang tua, jangan mengambil umrah di Masjid Jirona, jauh. Jadi yang paling dekat di Aisyah. Insya Allah kurang lebih 20 rial PP. Kalau ikut dari pemerintah ada, Bu, tapi kita masih ke Jarwal, masih jauh, mending dari hotel paling 10, meskipun 30 4 orang 5 orang itu, jadi bisa 3 rialan kan 5 orang itu. Kalau sekarang karena kita program kita dari travel harus ke Jirona. Nanti umroh ketiga kalau pingin dekat di Masjid Tanaim, jadi kita tidak ada program ke lain atau ke Hudaybiyah besok lusa, karena di situ ada museum yang biasa jamaah putu-putu ya. Di situ ada untanya, ada tentang Sayyidina Ali. Barangkali ingin menjadi ratu, wah bisa, menjadi raja bisa. Akan tetapi jangan lama-lama, cuma 1 menit. Kalau lama-lama nanti ketahuan Salman, nanti kita bisa dihukum, Bu. Ya. Oh iya, kalau lama dikirain nanti ada raja lagi. Ya, bisa di sana nanti. Kadang di sana banyak peninggalan kuno. Ketimbang kita ke tempat lain, mending kita ke Hudaybiyah atau di sana ada museum. Insyaallah besok lusa. Kalau kita besok hari Jumat, jadi besok lusa hari Sabtu kita insyaallah ke sana. Jadi hari Minggu malam kita check out, untuk bisa istirahat ya. Okay. Bebas, nggak kemana-mana. Jadi barangkali ibu, insyaallah besok ada program, barangkali mau ke jam 7 ya, ke Bubur Ismail ya, kita masuk ke sana ya, barangkali mau pegang Ka'bah ya. Nah, makanya besok ada ya, setelah makan jam 7 saja ya, jam 7 ya. Gimana, Bu? Sesudah sholat subuh gak ada masalah, Bu ya. Jadi setelah sholat subuh kita menunggu 5 menit sholat jenazah ya, mustawab. Kita menunggu. Biasanya kalau jam 7 itu agak longgar, bukan agak longgar. Orang pada makan sarapan kan, ada yang ziarah sebagian, jadi longgar enak. Makanya ketika mau masuk ke Hijr Ismail, biasanya tadi waktu jam 7 itu kosong di sana. Atau sekalian malam pada jam 2, jam 3 orang pada istirahat gitu. Nanti jangan setelah Isya langsung mau pegang Ka'bah itu full.
Karena orang ketika setelah sholat pasti tawaf. Sama seperti ibu ketika berada di Indonesia setelah sholat berzikir. Di sini nggak ada berzikir kan, jadi langsung tawaf. Jadi berzikirnya di tawaf itu. Kalau di haram, kalau di masjid-masjid itu ada zikirnya. Tapi zikirnya tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia berjemaah bareng-bareng bacanya. Kalau di sini enggak, masing-masing bacaannya. Jadi enggak kebenaran. Jadi yang pertama adalah niat. Jadi kalau ibu bapak sudah niat, nanti sampai ke hotel enggak melaksanakan tawaf sa'i, namanya itu namanya adam. Adam itu mahal. Harganya 502 juta kalau uang Indonesia. Mau belajar berayat? Gak mau mahal. Makanya ketika melaksanakan niat itu harus hati-hati dari larangan umroh. Kalau tidak bisa bayar 2 juta, ibu harus puasa. Di sini puasa, di Indonesia puasa. Tidak bisa puasa, ngasih makanan ke orang miskin yang tukang sapu itu ya. Itu budak-budak yang berada di Masjidil Haram kasih ke sana. Kalau nggak mau ke sana, kasih ke orang kita yang berada di sini, nggak masalah, karena orang kita kan sama-sama mencari pekerja di sini, nggak ada masalah. 7 orang kasih itu. Kalau memang mau tidak punya uang untuk beli kambing atau nggak kuat berpuasa. Sama seperti gimana Bu? 7 hari ya. Di sini 3 hari, di Indonesia 4 hari. Makanya kita hati-hati kalau memang menjaga dari larangan umroh. Kalau haji biasanya, kalau saya sering itu sama ketika melaksanakan haji, karena orang kadang tidak sengaja kebuka rambutnya, itu kadang langsung ngasih uang untuk makan orang-orang, supaya kita tidak khawatir atau menjaga dari larangan yang tidak sengaja. Jadi berarti hati-hatiannya sangat luar biasa. Jadi yang kedua dari rukun-rukun umroh ya, kalau yang melihat nggak ada masalah, cuman yang terlihat yang ibu ya nggak ada masalah, cuman ibu yang kena itu ya, makanya itu hati-hati. Makanya ketika membuka aurat hati-hati, atau di dalam kamar mandi, membuka kaos kaki di dalam kamar mandi ya. Kalau kita dari kamar mandi masuk ke dalam lalu langsung buang air kecil, takut kena najis. Jadi hati-hati. Jadi mau buka di dalam ya, tidak ada masalah. Kalau mau keluar pakai lagi. Kalau bisa punya 2 kaos kaki. Apalagi dari Madinah, untung kemarin tidak berhenti di rest area. Biasanya kalau berhenti di rest area itu jamaah banyak ke toilet. Ketika di situ banyak jamaah dibuka di luar Bu. Di rest area ketika dari Madinah ke Mekah itu di perjalanan kan berhenti. Banyak itu jamaah perempuan itu buka aurat, kaos kakinya dibuka. Banyak Bu, bukan tidak, pasti dibuka di luar, karena kurang kehati-hatian. Dan yang kedua, melaksanakan tawaf 7 putaran. Jadi sa'i dan tawaf tidak sama Bu. Kalau tawaf 7 putaran, kalau sa'i dihitung Safa Marwah itu 1. Dari Marwah ke Safa itu 2, tapi tidak sama. Cuman samanya angkanya tuh 7. Dari rukun Hajar Aswad sampai ke rukun Hajar Aswad dihitung 1. Terus umpama ada jamaah yang keluar angin atau kentut itu batal, jadi harus keluar. Di mana ngambil wudhunya? Itu tong itu lah, kan itu ada air zam-zam. Di situ nggak ada masalah, ambil sedikit-sedikit. Jadi di mana berhenti? Seumpamanya kita 2 putaran, itu kita keluar angin kentut,
Itu di mana berhentinya? Oh, supaya kita nanti di sudut Isami, rukun Isa. Jadi kita nanti saya berhentinya di sini. Tapi ambil wudhu nanti mulainya di sini lagi. Jangan sampai dihitung dari awal lagi. Nggak selesai nanti keluar lagi. Ambil wudhu lagi dihitung di awal lagi. Nggak selesai. Jadi sampai 3 berhentinya nanti diteruskan lagi dulu. Ya, ini untuk tawaf. Dan apabila ibu bapak sebelum selesai melaksanakan tawaf itu tidak boleh pegang Ka'bah, tidak boleh pegang makom Ibrahim. Kenapa tidak boleh? Karena di situ kalau waktu adzan biasa pakai wangi-wangian. Lihat kan, dikasih wangi-wangian semua oleh petugas. Apalagi Ka'bah itu batunya dikasih wangi-wangian, apalagi di Hajar Aswad. Dulu waktu saya bawa banyak jamaah yang biasanya yang belum pernah ya, itu sudah tua, lumayan lagi, nggak terlalu tua. Sebelum selesai langsung menuju ke Hajar Aswad. Makanya kena injak mati itu. Sudah pernah itu. Makanya selesaikan dulu sampai ke tahallul. Besok lusa nanti mana kita terserah mau kemana. Jadi selesaikan dulu umrohnya. Karena apa kita tidak boleh memegang Ka'bah sebelum selesai melaksanakan umroh? Itu karena kita tidak boleh pakai wangian. Nah, itu. Jadi yang kedua. Ya. Makanya kebanyakan jamaah ikut-ikutan.